Halo semuanya, kalau kita dengar kata konstitusi, bayanginnya pasti buku hukum yang tebel, rumit, ya kan? Tapi, gimana kalau ternyata di balik setiap pasal itu ada pertarungan politik yang sengit banget? Nah, hari ini kita bakal bongkar ide itu. Oke, kita mulai dari pertanyaan mendasar ini ya. Sebenarnya, konstitusi itu dokumen yang suci dan netral, atau jangan-jangan cuma cerminan dari siapa yang lagi berkuasa pas dokumen itu dibuat? Inilah inti dari pembahasan kita kali ini. Nah, buat jawab pertanyaan tadi, kita perlu mundur dikit ke dasarnya. Jadi, apa sih sebenarnya makna konstitusi itu? Ternyata artinya itu jauh lebih dalam loh dari yang mungkin kita pelajari di sekolah. Dan ternyata asal-usul katanya aja udah menarik banget. Kata ini tuh datang dari bahasa Prancis, constituer, yang artinya membentuk atau mendirikan. Jadi bisa dibilang, bikin konstitusi itu pada dasarnya adalah sebuah tindakan kolektif buat mendirikan pilar-pilar sebuah bangsa. Jadi ini bukan sekedar nulis aturan di atas kertas, tapi benar-benar soal menciptakan sebuah negara. Ya, tentu aja pemahaman umum kita nggak salah kok. Konstitusi itu ya, buku aturan tertinggi di sebuah negara. Hukum yang mengikat semua orang, dari warga biasa sampai presiden sekalipun. Itu landasan kita semua. Tapi, tunggu dulu, itu baru setengah ceritanya. Nah, supaya kita benar-benar paham, kita harus bisa bedain dua istilah yang kelihatannya mirip tapi sebenarnya beda banget. Konstitusi dan konstitusionalisme. Dan percayalah, perbedaannya ini krusial banget. Gini deh bedanya, kalau konstitusi itu adalah dokumennya, apanya, aturannya. Nah, konstitusionalisme itu adalah filsafat di baliknya, mengapanya. Jadi ini adalah sebuah ideologi, sebuah gagasan bahwa kekuasaan itu harus dibatasi, biar hak-hak warga negara terlindungi. Artinya apa? Sebuah negara bisa aja punya dokumen yang namanya konstitusi, tapi belum tentu mereka menjalankan semangat konstitusionalisme. Oke, sekarang kita akan coba lihat semua ini lewat kacamata seorang pakar hukum tata negara kita, Mahfud MD. Beliau ini punya satu konsep kunci yang benar-benar bisa membuka mata kita soal hubungan antara hukum dan politik. Yuk, kita lihat. Nah, ini dia konsep kuncinya. Politik hukum. Menurut Pak Mahfud, ini tuh bukan sekedar istilah akademis, tapi sebuah kebijakan hukum resmi. Maksudnya apa? Ini adalah proses politik yang secara sadar dan sengaja menentukan mau dibawa kemana arah hukum sebuah negara. Siapa yang mau diatur, diaturnya gimana, dan buat tujuan apa. Semuanya tuh keputusan politik. Kutipan dari beliau ini, wah benar-benar merangkum semuanya. Katanya begini, hukum adalah produk politik. Politik bertindak sebagai penentu, dan hukum menjadi variabel yang dibentuk. Jadi, lupakan deh ide kalau hukum itu suci, netral, dan terpisah dari dunia politik yang riuh. Menurut pandangan ini, politik itu ibarat cetakannya, dan hukum itu adonan yang dituang ke dalamnya. Bentuk akhir hukumnya, ya tergantung banget sama siapa yang megang cetakannya. Oke, mungkin ini kedengarannya agak abstrak ya. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat contoh nyatanya yang relevan banget sama kita semua. Kita akan lihat gimana teori politik hukum ini bekerja dalam sejarah konstitusi Indonesia sendiri. Kalau kita lihat sejarah hukum modern Indonesia, sebenarnya ada dua era yang beda banget. Era sebelum amandemen UUD 1945 dan era sesudah amandemen. Nah, periode antara tahun 1999 sampai 2002 itu jadi titik baliknya. Jadi semacam garis pemisah yang tebal antara dua zaman politik hukum di negara kita. Nah, ini poin kuncinya. Perubahan besar-besaran di UUD 1945 itu bukan hasil diskusi para ahli hukum di ruangan ber-AC yang tenang. Bukan. Itu adalah puncak dari gelombang politik raksasa yang kita kenal sebagai reformasi. Ada kekuatan politik baru yang muncul dan mereka menuntut cetakan hukum negara ini harus dirombak total, supaya bisa mencerminkan nilai-nilai baru yang mereka bawa. Jadi setelah kita ngobrolin semua ini, apa sih kesimpulan utamanya? Ada satu gagasan penting yang mungkin bakal mengubah cara Anda melihat hukum selamanya. Prosesnya tuh selalu kayak gini. Pertama, ada pertarungan ide dan kepentingan politik. Lalu, pihak yang menang dalam pertarungan itu yang akan menentukan arah kebijakan hukumnya. Dan akhirnya, hasilnya adalah undang-undang dan konstitusi yang kita miliki sekarang. Ini adalah cerminan, sebuah produk langsung dari konteks politik pada saat itu. Jadi, kalau mau dirangkum dalam satu kalimat, ya ini dia. Untuk memahami hukum suatu negara, Anda harus lebih dulu memahami politiknya. Cuma baca teks hukumnya doang, itu nggak akan pernah cukup. Kita harus selalu bertanya, siapa yang nulis aturan ini? Kondisi politiknya lagi gimana waktu itu? Dan yang paling penting, kepentingan siapa yang lagi dilindungi? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itulah yang bakal mengungkap makna asli di balik sebuah hukum. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Kalau hukum itu memang produk dari desain politik, pertanyaannya jadi,
siapa yang seharusnya berhak memegang pena untuk merancang cetak biru hukum yang mengatur hidup kita semua? Coba dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak.